Oke. Baik, semuanya selamat pagi. Pada pertemuan kali ini di jadwal sudah tertera bahwa kita akan membahas tentang strategi CPM. Dan penyampaian strategi CPM nanti akan disampaikan oleh yang bertugas pada minggu ini, yaitu teman kita, Nisa. Kepada Nisa dipersilahkan. Baik teman-teman, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang strategi CPM gitu, dalam modifikasi perilaku kognitif ini atau yang CPM itu adalah pendekatan yang menggabungkan teknik kognitif dan mengubah pikiran dan emosi dari perilaku seorang individu. Nah, strategi yang digunakan dalam CPM ini itu yang pertama itu meliputi restrukturisasi kognitif, kemudian yang kedua ada aktivasi perilaku, dan yang ketiga ada pemantauan diri, yang keempat ada pelatihan keterampilan dan juga pemecahan masalah, dan yang terakhir itu ada teknik relaksasi begitu. Sudah. Mungkin dari teman-teman ada pendapat apakah materi yang telah disampaikan oleh teman kita Nisa ini apakah mudah untuk kalian pahami? Kalau dari aku sendiri susah untuk dipahami ya, karena dari tadi tuh ngomongnya juga kayak nggak jelas gitu loh. Oke, kalau dari Habib bagaimana? Iya, kalau menurut saya mungkin pendapatnya sama dengan Mbak Angel. Suaranya masih agak kurang jelas, terus pemahamannya masih kurang gitu. Baik, karena teman-teman juga tidak begitu memahami tentang apa yang telah Mbak Nisa jelaskan, mungkin kita akan melanjutkan diskusi tentang strategi CPM ini pada pertemuan selanjutnya. Dan kami memberi kesempatan kepada Mbak Nisa untuk berlatih kembali tentang penyampaian materi strategi CPM agar nantinya di pertemuan selanjutnya apa yang disampaikan bisa dipahami oleh teman-temannya semua. Bagaimana Mbak Nisa? Baik Bu. Baik. Saya akan coba lagi. Baik. Untuk sesi diskusi kali ini kita cukupkan saja dan kita akan kembali mengulangi materi strategi CPM pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Permisi Bu. Baik, sebelumnya selamat datang di ruang konseling saya. Selamat pagi. Selamat pagi juga Bu. Pertama-tama sebelumnya kita perkenalan dulu ya, agar kita bisa lebih dekat dan juga lebih saling mengenal. Di sini perkenalkan, saya Angelin sebagai konselor yang akan menemani Anda dalam sesi konseling yang pertama. Oke, perkenalkan Bu, nama saya Nisa. Mbak Nisa pagi ini habis dari mana sebelum kesini? Saya habis kuliah sih Bu. Habis kuliah. Iya. Rencananya berarti habis kuliah langsung kesini saja ya? Untuk Iya. melakukan sesi konseling. Iya. Baik, kalau gitu. Baik Mbak Nisa, di sini apakah ada yang ingin diceritakan? Iya Bu, jadi saya ingin bercerita tentang masalah saya. Jadi saya tuh mengalami masalah ketika saya dihadapkan untuk berbicara di depan umum atau berbicara di depan orang banyak gitu Bu. Jadi saya tuh mengalami kecemasan sosial. Jadi hal tersebut itu yang menjadikan saya tuh menjadi terhambat saat saya itu ingin berbicara di depan kelas atau ketika saya ingin berbicara di depan banyak orang. Nah, hal tersebut itu menjadikan saya dijauhi oleh teman-teman Bu.
mereka menganggap saya itu kurang bisa diandalkan ketika diberikan tugas seperti itu gitu. Oke, baik, kalau begitu sekarang kita harus mengidentifikasi dulu pikiran-pikiran apa yang muncul pada saat Mbak Nisa berada di situasi sosial tersebut. Seperti itu. Ya, pikiran-pikiran tersebut itu sebenarnya langsung muncul gitu Bu di benak saya. Ketika saya berada di depan kelas gitu Bu misalnya, saya tuh merasa kalau mungkin mereka akan mengkritik saya dengan menilai jika penampilan saya itu buruk dan cara bicara saya itu juga buruk juga begitu Bu. Gitu. Baik, kalau begitu di tahap selanjutnya kita akan mencatat pikiran-pikiran itu. Sekarang mari kita analisis bersama apakah ada bukti yang kuat, bukti yang realistis yang mendukung pikiran-pikiran negatif kamu itu muncul. Sebenarnya tidak ada pikiran yang kuat sih Bu, karena saya hanya berpikir seperti itu dari benak saya sendiri gitu. Baik, kalau begitu yang pertama-tama mungkin di sini kamu bisa menyadari bahwa pikiran-pikiran itu tidak semuanya rasional. Nah, jadi di sini bagaimana kita mencoba untuk mengganti pikiran negatif kamu menjadi pikiran yang lebih realistis lagi. Contohnya seperti pasti semua orang yang ada di kelas itu dapat menghargai pendapatmu, dan juga nggak semua orang yang ada di kelas itu menilai presentasimu itu buruk, seperti itu. Oh gitu, mungkin itu terdengar masuk akal sih Bu. Iya. Bagus, selanjutnya mari kita bicarakan lagi apakah tindakan yang tepat dan juga bisa kita ambil untuk membantu kamu menghadapi situasi sosial yang seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita mulai dengan situasi yang sedikit lebih mudah seperti berbicara di depan kelompok kecil seperti itu. Baik Bu, mungkin hal tersebut itu bisa saya coba gitu. Baiklah, kalau begitu saya senang mendengarnya. Jadi kalau begitu kita buat rencana aksi. Di sini kapan kamu memiliki kesempatan untuk bisa berbicara di depan kelompok kecil? Mungkin pada pertemuan aksi di minggu depan gitu. Oh gitu. Baik, kalau begitu bisa kita tetapkan ini menjadi tujuan utama kita dalam sesi konseling yang pertama ini ya. Sebelum pertemuan minggu depan, kamu bisa mencoba teknik relaksasi diri atau visualisasi positif, dan jangan lupa untuk mengganti pikiran kamu yang negatif menjadi pikiran yang lebih positif. Jadi setelah pertemuan hari ini, kita akan mengevaluasi bagaimana perasaan kamu dan apakah ada perubahan dalam pikiran kamu. Gitu. Baik Bu. Baik Bu, saya merasa lebih ringan saja gitu. Karena kecemasan sosial saya tuh sebelumnya sekarang sudah menurun gitu Bu. Dan mungkin saya akan melakukan langkah-langkah yang diberikan oleh Ibu tadi. Baik, ini sangat positif sekali ya Mbak Nisa. Jadi kita harus terus melanjutkan ini dalam sesi-sesi yang mendatang. Jangan ragu untuk berbicara dan juga bercerita tentang permasalahan yang Mbak Nisa hadapi kepada saya. Jadi terima kasih karena telah berbagi cerita pada pagi hari ini. Iya Bu, terima kasih juga saya sampaikan. Baik, kalau begitu Mbak Nisa, apakah masih ada yang ingin disampaikan kepada saya hari ini? Mungkin saya rasa cukup Bu. Baik, kalau begitu sesi konseling pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih karena sudah berpartisipasi dan bersedia bercerita kepada saya. Ya Bu, saya sampaikan terima kasih juga kepada Ibu yang sudah membimbing saya dan memberikan konseling hari ini. Selamat pagi. Baik, selamat pagi semuanya. Pada diskusi kali ini akan dibahas tentang strategi CPM, dan yang menjelaskan adalah salah satu teman kalian. Kepada Mbak Nisa, dipersilakan. Oke, baik teman-teman, pada diskusi kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi CPM pada
konseling kognitif perilaku. Dalam strategi CBM ini atau Cognitive Behavior Modification, modifikasi perilaku kognitif atau yang dikenal sebagai Cognitive Behavior Modification merupakan suatu pendekatan terapeutik yang menggabungkan unsur-unsur terapi kognitif dan berbagai teknik dalam konseling. Pendekatan ini berusaha untuk memahami individu, tidak hanya melalui perilaku yang terlihat saja, tetapi lebih terfokus dalam pendekatan perilaku, melainkan juga melalui proses internal yang melibatkan pemikiran dan juga kognisi. Kemudian itu ada konsep CBM. Konsep CBM itu yang pertama ada pola pikir, yaitu adalah modifikasi perilaku kognitif yang memfokuskan pada pengenalan dan perubahan pola pikir yang mendasari dari perilaku seseorang itu sendiri. Kemudian yang kedua ada kognisi. Kognisi ini merujuk pada proses mental yang melibatkan pemahaman, persepsi, ingatan, dan pemikiran dari individu itu sendiri. Hubungan antara pikiran itu melibatkan perasaan dan juga perilaku dari individu tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan atau pendapat dari teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang ingin berpendapat mengenai apa yang telah disampaikan oleh teman kita yang telah menjelaskan tentang strategi CBM, saya persilahkan. Yes, apa deh? Apa tanggapannya ya sudah cukup baik apa gimana? Iya sih. Dalam menjelaskan, menurut saya sudah cukup baik, sudah lebih baik dari sebelumnya. Oke. Kenapa Penjelasannya baik. Jelasnya baik. sudah Cukup lancar. terus Oke. jadinya mudah untuk Jadi dipahami. Oke, kayak gitu. mari. Oh, Kurung. Ini ngomong gemas Kok di soalnya. banter no? Oke. Oke, mungkin ada tanggapan atau pendapat dari teman-teman semuanya. Kalau dari aku, mungkin presentasi ilmu kali ini tuh udah jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya ya, dan juga udah terlihat sangat profesional seperti itu. Baik, terima kasih untuk teman yang selanjutnya. Ya. Mungkin ada tanggapan ataupun pendapat dari teman-teman semuanya. Baik, saya izin berpendapat. Kalau menurut saya, Mbak Nisa dalam menyampaikan materi kali ini sudah lebih baik dari sebelumnya, dan cara Mbak Nisa menjelaskan pun jadi di kita itu mudah untuk dimengerti. Terima kasih. Gitu. Terima kasih. Kemudian kepada teman yang selanjutnya. Baik, kalau dari aku sendiri, mungkin presentasi dan juga penampilan Mbak Nisa pada hari ini tuh jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, dan juga pembawaannya pun juga sangat positif seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Kemudian ada pendapat yang lain? Ya, kalau dari saya, Mbak Nisa ini sudah cukup baik, terus penjelasannya lancar, jadi sangat mudah dimengerti sekali. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas saran dan masukannya atas presentasi saya hari ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.